Halo anak-anak, baiklah bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sekarang kita intermezzo dulu. Oke, dalam rangkaian ini kita memiliki 3 buah hambatan R1, R2, dan R3 yang kita susun secara seri. Sekarang kita ingat, kalau misalnya kita susun secara seri, maka I atau kuat arus yang mengalir itu kan adalah sama gitu kan ya. Jadi I1 nanti itu akan sama dengan I2 sama dengan I3. Sama juga dengan I yang mengalir dengan total. Ini I sama dengan I. Nah, tapi kalau misalnya kita hubungkan resistor secara seri, maka V-nya itu akan dibagi. Jadi V itu ini sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Jadi tegangan itu bakalan dibagi oleh masing-masing resistor. Nah, jadi kalau misalnya kita ingat kalau V itu kan sama dengan I kali R kan ya. Jadi kalau kita masukin ini semua, ini I kali R seri sama dengan V1 berarti I sama ya. I dikali R1 ditambah I kali R2 tambah I kali R3. Jadi masing-masing ini punya tegangannya masing-masing. Jadi karena gara-gara I itu sama, maka I-nya bisa kita coret, maka baru kita nemu RS itu seperti itu kan ya. R1 tambah R2 tambah R3. Kan kalau begitu, kalau misalnya kita susun secara seri. Kalau kita susun secara paralel, kita misalnya punya 3 buah hambatan yang kita susun seperti ini. Nah, jadi di sini kita punya R1, R2, dan R3. Ini di sini kita punya I yang mengalir. Di sini kita punya V. Nah, jadi kalau misalnya dalam paralel apa yang sama? Kalau misalnya hambatan secara paralel yang sama adalah tegangan, ya kan? V-nya yang sama. V-nya yang sama. Berarti itu, V1 itu sama dengan V2, nanti sama dengan V3, sama dengan V total. Tapi I-nya itu akan dibagi. I itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Jadi di sini tuh akan bakalan ada I1, kemudian ada lagi I2, kemudian ada lagi I3. Jadi I itu bakalan dibagi. Kalau misalnya kita lanjutkan lagi, V-nya kan sama ya. Kalau misalnya V itu sama dengan I kali R, kalau kita mau cari I sama dengan V per R kan. Jadi V per R paralel sama dengan V per R1 tambah V per R2 tambah V per R3. Karena V itu sama, bisa kita coret. Jadi hasilnya adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Ini cuma untuk mengingatkan. Sebenarnya fokus kita sekarang ini, bagian yang ini. Bagian yang ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, berarti kan ada cabang ya di sini ya. Ada cabang di sini. Jadi I itu, ini I yang masuk itu, kemudian terpecah menjadi I1, I2, dan I3. Sehingga ini dibentuk sebuah hukum oleh Kirchhoff, itu disebut dengan hukum Kirchhoff 1, yang bunyinya adalah kuat arus listrik yang masuk ke dalam suatu cabang, kuat arus listrik yang masuk ke dalam satu cabang itu sama dengan kuat arus listrik yang keluar dari cabang. Misalnya gini, misalnya kita punya suatu titik percabangan, di sini tuh kita punya ada I yang masuk, kemudian di sini ada I juga masuk, ada lagi I-nya yang keluar, ini ada lagi yang keluar misalnya. Ini anggap ini I1, ini I2, ini I3, I4, dan I5. Nah, jadi yang masuk, I masuk itu kan sama dengan I yang keluar gitu kan ya. Jadi I yang masuk itu adalah I1 dan I5 kan. Yang masuk itu I1 dan I5. Jadi I masuk itu I1 tambah I5.
Kemudian I yang keluar itu I2 tambah I3 tambah I4 kan? Yang keluar dari cabang. Kalau misalnya kita kasih I1 itu adalah 7 ohm dan I5 itu adalah 3 ohm. I2 itu adalah kita kasih 2 ohm. I4 adalah 5 ohm. Berapa I4? Misalnya kayak gitu kan ya. Jadi I5 itu kan 7. Tambah I1 itu 7. I2 itu 3. Kemudian I2 itu ada 2. I3 itu 5. Berapa I4 gitu kan ya. Jadi ini 10. 7 tambah I4. Jadi I4 adalah 3 ohm. Arahnya ke keluar cabang. Oke? Itu contoh dari hukum Kirchhoff 1.